Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana keadaan kalian saat pembelajaran di rumah saja? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Bu Lili ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak yang sudah mengumpulkan sesuai dengan deadline yang sudah saya berikan. Jadi kemarin deadline tugas 1 adalah jam 11:30 sampai jam 5 sore. Jadi kalian bisa mengerjakan di siang hari maupun di sore hari. Bu Lili berikan dispen yang begitu banyak untuk kalian mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Di semester 2 kan ada bergantian. Kemarin semester 1 diajar Bu Rini, jadi semester 2 akan ada bergantian. Kelas 8A, B, C akan Bu Lili ajar. Untuk aturannya sengaja Bu Lili tidak berikan kemarin karena Bu Lili ingin menilai tanggung jawab kalian mengenai tugas yang kalian kerjakan dan sesuai dengan deadline. Untuk hari ini Bu Lili akan sampaikan aturan atau kontrak pembelajaran yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama adalah untuk batas waktu pengumpulan tugas. Jadi batas waktu pengumpulan tugas bahasa Indonesia itu Bu Lili akan berikan setiap pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi tergantung dari tugas, kesulitan, tingkat kerumitan tugasnya. Jadi biasanya kalau tugasnya itu cukup mudah, Bu Lili akan memberikan jangka waktu kalian untuk mengumpulkannya mulai dari 11:30 sampai jam 5 sore. Tetapi kalau tugas itu membutuhkan lebih banyak waktu, Bu Lili akan sampaikan di instruksi tugas ya. Biasanya Bu Lili akan sampaikan untuk deadline pengumpulan tugasnya. Untuk aturan yang kedua, semua kegiatan proses pembelajaran bahasa Indonesia kita lakukan di grup. Jadi mulai dari diskusi, pemberian materi, dan pengumpulan tugas itu juga kita lakukan di grup. Jadi tidak ada yang japri ke saya atau mengirimkan tugasnya melalui nomor sendiri ya. Jadi harus melalui grup kelas. Yang ketiga adalah berkaitan dengan KKM. KKM bahasa Indonesia tetap sama di kelas 8 yaitu 75. Tugas yang masuk di atas atau di batas waktu deadline itu akan mendapatkan nilai jauh di atas KKM. Jadi karena ini sistemnya daring, Bu Lili akan memberikan nilai sangat tinggi kalau kalian mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline yang saya tentukan. Jadi kemarin yang belum mengumpulkan itu berarti nanti akan menghadapi kesulitan yang luar biasa karena Bu Lili tidak akan menerima japri untuk kelas 8 ya. Jadi nanti silakan chat Bu Lili bagaimana untuk menggantikan tugas 1 yang sudah tidak kalian kerjakan. Yang keempat adalah grup itu akan Bu Lili tutup, akan Bu Lili buka. Jadi saat pembelajaran Bu Lili akan buka sampai deadline atau batas waktu yang Bu Lili tentukan. Kalau sudah batas waktunya habis, otomatis grup akan Bu Lili kunci kembali dan akan Bu Lili buka di Senin depan. Senin depan kalian tidak mengumpulkan tugas pertama, Senin besoknya tidak bisa mengirim tugas 1 karena kita sudah penilaian di tugas 2 ya. Untuk yang kelima, aturan kelima yaitu Bu Lili akan share ke kalian untuk nilai setiap bulannya. Jadi nanti silakan cek di grup nilai apa yang sudah selesai dikerjakan atau yang belum dikerjakan ya. Jadi 5 aturan itu harus kalian tepati, harus kalian jalankan sesuai dengan yang kita sepakati bersama agar nilai kalian di pembelajaran bahasa Indonesia tinggi atau di atas KKM. Untuk materi yang pertama di pembelajaran bahasa Indonesia semester 2, kita akan membahas berkaitan dengan teks eksplanasi. Jadi Bu Lili akan memberikan sedikit materi terkait dengan teks eksplanasi. Untuk kelas 8 silakan eksplor sendiri karena di buku paket itu sudah banyak contohnya. Bu Lili akan memberikan 3 materi untuk siang hari ini. Yang pertama adalah jelas berkaitan dengan pengertiannya. Jadi pengertian dari teks eksplanasi itu sendiri adalah teks yang berisi penjelasan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial maupun budaya ya. Di buku paket itu sudah ada contohnya. Kalau fenomena alam itu contohnya terjadinya pelangi. Jadi nanti kalian bisa
tulis teks eksplanasi bagaimana terjadinya pelangi. Untuk sosial, angka pengangguran yang ada di Indonesia, contohnya seperti itu. Untuk budaya apa saja yang berkaitan dengan Banyuwangi, contohnya seperti itu. Jadi sudah ada contoh di buku paket, silahkan kalian baca dan kalian simpulkan sendiri kira-kira teks eksplanasi ini bentuknya bagaimana, gitu ya. Untuk yang kedua adalah tujuan dari teks eksplanasi itu sendiri. Teks eksplanasi itu bertujuan untuk menjelaskan tahapan, langkah-langkah atau proses bagaimana terjadinya sesuatu dan memberikan alasan mengapa terjadi sesuatu terhadap proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah maupun sosial. Untuk yang ketiga adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Jadi ciri-cirinya di situ ada 4. Yang pertama adalah bersifat informatif. Jadi memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada pembaca. Yang kedua adalah membahas fenomena alam atau ilmiah. Jadi biasanya sifat dari teks eksplanasi itu tidak bersifat imajinatif ya, atau mengada-ngada, mengarang, itu tidak boleh karena harus bersifat ilmiah sesuai dengan fakta ya. Jadi yang ketiga adalah menggunakan sequence markers atau petanda tahapan. Contohnya yang pertama, kedua, selanjutnya, berikutnya. Itu biasanya kata yang digunakan untuk menulis teks eksplanasi. Yang terakhir adalah teks memuat fakta dan bersifat objektif. Jadi di sini teks memuat fakta berarti jelas harus ada fakta alamiah ya, atau fakta ilmiah yang mengikuti teks eksplanasi. Tidak boleh kalian mengarang sendiri atau mengambil kesimpulan sendiri tidak sesuai dengan faktanya atau tidak secara ilmiah. Terus bersifat objektif. Di sini objektif berarti tidak mempengaruhi pembaca. Jadi penulis hanya memberikan informasi berkaitan dengan topik yang dibahas, tidak memberikan atau tidak bersifat mempengaruhi. Ya, jadi tidak bersifat mempengaruhi pembaca, tidak bersifat untuk buat pembaca melakukan sesuatu, tidak, tapi hanya memberikan informasi terkait dengan topik yang dibahas di dalam teks tersebut, gitu ya. Untuk 3 materi ini silakan kalian pahami terlebih dahulu. Tugas akan Bu Lili berikan setelah ini ya. Bu Lili ucapkan terima kasih banyak dan tetap semangat untuk mengumpulkan tugas bahasa Indonesia meskipun kalian mengerjakan tugasnya di rumah. Bu Lili akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi